Melanjutkan video sebelumnya tentang bird shooter game. Jadi ini adalah script untuk balet ya, untuk pelurunya. Tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana apa yang terjadi ketika green flag diklik. Pertama, diinisialisasi dulu beberapa variabel untuk mencatat berapa peluru yang sudah ditembakkan, berapa burung yang sudah tertembak, hits, ya. Lalu balet ini harus mengarah kemana? Ke arah 0 derajat, sehingga di point in direction 0. Lalu pertama bersembunyi dulu, lalu ada looping, ya, forever loop, lakukan terus menerus untuk pemeriksaan key space yang ditekan oleh user. Jika key space ditekan, maka pelurunya harus ditembakkan, sehingga variabel penghitung untuk berapa peluru yang sudah ditembakkan di increment dengan 1. Lalu create clone of myself, jadi diciptakan cloning dari pelurunya, tunggu selama 0,5 detik. Ya. Lalu ketika di cloning, apa yang terjadi? Jadi kamu buat script untuk ketika peluru di cloning, ya. When I start as a clone, pertama dia harus pergi ke posisi shooter sprite atau mobil polisi ini, ya. Jadi go to, pilih aktornya adalah shooter, lalu show, ya. Lalu dia akan ditembakkan ke atas, ya. Jadi akan diulangi sampai posisi Y-nya lebih dari 160. Jadi udah di atas ini ya, udah keluar layar ya. Sudah di paling atas, di posisi paling atas. Apa yang diulangi? Pertama dia harus pindah ya. Pindah sebanyak Y tertentu. Jadi karena arahnya sudah ke atas, maka dia lakukan saja move 10 step. Artinya dia akan berpindah sebesar 10 step ke depan. Ya, karena direction-nya sudah mengarah ke 0. Lalu dilakukan pemeriksaan. Kalau si baletnya ini selain bergerak, ya dilakukan juga pemeriksaan. Selain bergerak ke atas sebanyak 10, dilakukan pemeriksaan apakah dia mentouch burung berwarna biru atau kuning. Jadi di sini ada branching, ya. Branching pertama untuk kalau dia mentouch bird one itu yang ini ya, yang berwarna merah biru. Apa yang dilakukan? Maka karena burung ini harus ditembak, maka variabel hits dinaikkan di increment dengan 1. Selain itu, jika mengenai burung biru ini, burung 1 ya, bird one, play sound, ya terserah play soundnya apa, diberi contoh fairy dust, lalu si pelurunya harus hilang, jadi delete this clone. Sebaliknya, jika touching bird 2 yang berwarna kuning ini, maka gamenya harus diakhiri, sehingga harus di broadcast pesan game over, ya. Terus selain itu clone-nya harus hilang, jadi delete this clone, ya. Jadi itu dilakukan terus sampai posisi Y-nya paling atas. Nah, jika sudah paling atas, keluar dari repeat until Y position larger than 160, delete this clone. Jadi kalau dia udah sampai paling atas juga dan tidak masuk ke dalam branch ini, maka harus hilang. Jadi terakhir di sini ada script untuk delete this clone. Ya. Jadi bagian 1 ini ya, ini untuk inisialisasi. Terus ini bagian 2 untuk loopingnya. Mengulangi terus ya, karena si pelurunya harus mengulang terus sampai posisi Y-nya lebih besar dari 160. Bagian 3 ini untuk pemeriksaan ya. Pemeriksaan apakah dia mengenai burung berwarna biru yang disebut bird one, atau nomor 4, bagian 4 itu memeriksa apakah dia mengenai burung berwarna kuning. Jadi skripnya sesederhana itu ya. Selama kalian mengerti maksud skripnya itu untuk apa, ya, membaca skripnya akan mudah. Ya. Nah, jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan via Discord. Ya, tapi bagian-bagian ini memperjelas, ini bagian 1, ini bagian 2, ya, untuk apanya. Bagian 1 inisialisasi, bagian 2 untuk loopingnya, mengulang-ulang, bagian 3 ini untuk memeriksa, ya. Bagian 2 ini mengulang-ulang terus
berpindah sebanyak 10 step. Bagian 3 ini untuk memeriksa apakah mengenai burung pertama, bagian 4 untuk memeriksa apakah mengenai burung kedua, bagian kelima yang paling bawah itu kalau tidak mengenai apa-apa tapi posisinya udah paling atas, apa yang harus dilakukan? Ya, delete this clone. Jadi dia udah keluar dari loop, udah keluar dari mengulang-ulang perpindahan sebanyak 10 itu. Nah, cobalah kalian modifikasi game bird shooter itu dengan beberapa modifikasi ya. Kreativitas kalian. Silakan. Misalnya bisa aja ini hanya beberapa contoh untuk ide saja. Misalnya kalian sediakan baletnya dengan jumlah tertentu ya. Tidak, kalau tadi scriptnya unlimited baletnya, coba bikin supaya baletnya itu limited. Terus karena baletnya limited, skornya berdasarkan apa? Bisa saja bukan berdasarkan bird yang tertembak, tapi berdasarkan berapa shot atau tembakan yang miss atau tidak mengenai apapun, ya. Atau kamu bisa tambahkan jenis burung lain, ya. Lalu misalnya burungnya terbangnya arahnya tidak tertentu dari kiri ke kanan ya, seperti di contoh, tapi misalnya dibuat gerakannya random atau gimana ya, supaya terlihat lebih nyata. Terus misalnya kecepatan burungnya beda-beda ya. Terus misalnya playernya diberi reward lebih jika berhasil menembak burung yang geraknya lebih cepat misalnya ya. Silakan Anda modifikasi buat saya akan menilai kreativitas, lalu kode program ya. Disubmit, tolong disubmit ke e-learning. Oke. Kita akan lanjutkan ke project berikutnya, yaitu membuat simulator. Ya, mungkin kalian sudah pernah belajar di fisika gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, ya, sebuah benda itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya dari posisi ketinggian tertentu. Ya, nah kita akan buat simulatornya pada project kali ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada simulasi tinggi ya, ketinggiannya H-nya. Ini kita mau jatuhkan ceritanya si bendanya dari ketinggian 35 meter di atas permukaan bumi. Ya, dimana nolnya itu di permukaan bumi persis ya. Terus kalian bisa lihat tadi di video bahwa gerak jatuh bebasnya itu ketika green flag diklik, bendanya jatuh bebas dari ketinggian 35 meter ya sampai di permukaan bumi. Nah, simulator ini bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh si benda tadi untuk sampai di tanah dari ketinggian tertentu ya. Kalau di sini contohnya 35 meter. Terus di sini nanti akan ada simulasi variabelnya yang menunjukkan ini waktu keberapa dan distance-nya ke permukaan tanah itu berapa ya. Distance itu jarak tempuh ya, jarak yang sudah ditempuh oleh si bendanya. Ya, sementara kan kalau yang ini ketinggiannya beda sama distance ya. Nah, terus goalnya adalah kita mau menunjukkan posisi objek yang sedang jatuh itu pada waktu tertentu ya. Pada simulasi ini waktu-waktunya itu adalah kelipatan 0,5 detik. Jadi pada waktu 0,5 second dia ada di posisi mana? Pada waktu 1 second ada di posisi mana? 1,5 second ada di posisi mana? Dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 0,5 detik. Setiap 0,5 detik ya. Nah, kita lihat lagi ya simulasinya. Nah, ini ya seperti ini. Jadi, kamu bisa lihat, di sini diberi marker ya. Diberi marker. Di mana markernya itu menunjukkan posisi objek ya pada saat 0,5 second, 1 second, 1,5, 2,5 ya. Jadi ini 0,5 detik, 1 detik, 1,5 detik, 2 detik,
2,5 detik. Nah, jadi sementara ini adalah waktu aktualnya. Dari ketinggian 35 meter butuh waktu berapa detik untuk sampai di tanah. Di sini diberi hasil ya. Ini berdasarkan perhitungan yang sudah kalian pelajari di fisika ya, 2,67 detik untuk tiba di tanah. Dan kalian bisa lihat ya dari marker-marker ini yang selang waktunya itu seragam semuanya 0,5 detik, tapi kamu lihat posisinya itu makin ketinggiannya makin ini ya, beda-beda intervalnya. Kamu lihat intervalnya di sini makin renggang ya. Jadi pertamanya intervalnya lebih rapat dibandingkan interval waktu berikutnya. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum saya menjelaskan kodenya adalah ini ya beberapa atribut terkait simulasi ini. Jadi nanti akan ditampilkan nilai dari variabel-variabel untuk simulasi ini. Di sini ada T ya, duration of the fall, jadi berapa waktu yang sudah dilewati selama simulasi ini. Pada saat awal tentu waktunya masih menunjukkan waktu ke 0. Terus ini distance fallen, jadi dia sudah menempuh jarak berapa ya. Kamu bisa lihat di akhir simulasi ini distance-nya 35 tadi ya. Ya, di akhir simulasi ini D-nya adalah 35, artinya dia sudah menempuh jarak 35,721 dari awal simulasi. Ya. Nah, jadi ini adalah menunjukkan distance-nya, berapa jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh si bola ini. Nah, terus kita mau bikin simulasi, ketinggian awalnya itu 35 meter, dan kita bikin sebuah sprite, ya, yang namanya ball, itu dengan 2 kostum. Pertama ball, tapi ketika mencapai waktu tertentu, kita ganti jadi marker. Ya, jadi dia punya 2 kostum. Kostum ball dan kostum marker. Markernya itu tadi untuk menandai posisi-posisi tertentu ya di waktu ini ya. Oke. Terus dalam simulator ini tolong diingat dan diperhatikan posisi Y awal. Y position ya di ketinggian sesungguhnya 35 meter ini itu posisi pikselnya ada di Y pikselnya ada di 136. Terus di posisi ini ya di permukaan tanah Y positionnya itu ada di minus 132 di scratch-nya. Kenapa ini diperlukan? Karena nanti untuk menghitung scalingnya, penskalaannya ya. Jadi kamu lihat dari posisi Y136 ke posisi tanah, Y posisi minus 132, itu kamu bisa jumlahkan ini ada berapa piksel. Ya, interval Y-nya. Interval Y-nya kalau kita jumlahkan ini ada 268 piksel. Kenapa itu penting? Karena kita akan pakai dalam rumus script-nya. Ya, 268. Lalu tolong diperhatikan rumus untuk membuat simulasi ini. Ya, ini adalah gerak jatuh bebas yang asalnya adalah dari rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ya, D-nya, distance fallen-nya, itu bisa dihitung dengan rumus ini, setengah GT kuadrat. Nanti saya tunjukkan rumus GLBB-nya ya, sehingga dapat rumus setengah GT kuadrat. Ya, mungkin kalian sudah pandai mengenai itu. Ya, jadi ini tadi sudah kita lihat ya, bahwa akan ada marker yang menunjukkan posisi-posisi bola pada waktu ke 0,5, 1 detik, 1,5, 2 detik, 2,5 detik. Jadi artinya apa? Artinya makin cepat ya, makin cepat. Lihat, jedanya waktu ini setengah detik ya. Makin ke bawah itu makin panjang ininya jaraknya. Artinya dia jatuh makin cepat. Ya. Itulah GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adanya percepatan. Ya, saya akan lanjutkan di video berikutnya.